Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat, Dian Sandi Utama, memenuhi undangan klarifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi menegaskan sudah menyampaikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan kasus ini. Ia juga mengaku melakukan semua ini atas panggilan hati nuraninya dan inisiatif sendiri. Sebelumnya, Saudara, Dian Sandi Utama dilaporkan salah satu dosen Universitas Sumatera Utara, Yusuf Leonard Hanuk, setelah mengunggah foto ijazah Joko Widodo dengan melalui akun X miliknya pada 1 April lalu, Saudara. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang tanpa izin. Motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berbicara mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, publik seharusnya mempercayakan sepenuhnya hal tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Pratikno menegaskan, perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap dan dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penanganan laporan dugaan ijazah palsu yang diadukan ke Bareskrim Polri. Kapolri memastikan seluruh proses hukum terus berjalan. Perkembangannya diikuti saja. Dan jelas proses berjalan. Terima kasih. Sebelumnya polisi memeriksa Roy Suryo terkait laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Saat itu Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Roy Suryo mengingatkan agar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sembarangan digunakan dalam kasus ini. Barang buktinya itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Polisi juga memeriksa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus yang sama. Ia menyebut pertanyaan yang diajukan lebih banyak menyasar pada hal-hal yang tidak relevan dan tidak menyentuh inti dari dugaan peristiwa hukum yang tertera dalam dokumen resmi. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya. Polisi menyatakan telah memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi meminta klarifikasi kader PSI Dian Sandi Utama terkait dengan unggahan foto ijazah Jokowi di akun X miliknya pada 1 April lalu
Dia pun dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin, saudara. Apa saja hasil klarifikasi dari hal ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, dan juga juru kamera Ricky Sultani. Selamat petang, Asri. Apa saja yang disampaikan oleh kader PSI terkait dengan pemeriksaannya di Polda hari ini? Ya, sebelum ke sana saya ingin menegaskan dulu ya, dan saudara, bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dian Sandi Utama di Polda Metro Jaya hari ini adalah berkaitan dengan laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tanggal 30 April 2025. Jadi ia dipanggil karena namanya ini sempat disebut oleh beberapa saksi yang telah diperiksa sebelumnya di Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Tadi setelah 5 jam pemeriksaan, Dian Sandi mengaku dihujani 25 pertanyaan. Pertama, ia didalami dan digali oleh penyidik terkait dengan apa hubungannya dan juga kedekatan ia dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian ia juga dimintai klarifikasi terkait dengan unggahan atau postingannya di X. Ada 2 postingan atau 2 unggahan. Pertama di tanggal 31 Maret 2025. Ini merupakan utas ataupun juga tweet yang saling berhubungan, yang mana ini menjelaskan bagaimana hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan teman kuliahnya Andi Pramaria, kemudian juga apa yang ia ketahui tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian postingan kedua ini adalah unggahan berupa foto yang ia unggah di sosial media X yang ia klaim sebagai foto ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, ia menyebutkan dan mengklarifikasi bahwa foto tersebut bukan foto yang ia tangkap secara langsung dengan kameranya sendiri, melainkan salinan atau foto yang ia dapatkan dari pihak-pihak lain, begitu dari temannya. Kemudian ia juga diklarifikasi terkait dengan apa motifnya mengunggah atau memposting terkait dengan ijazah asli Jokowi. Nah, tadi Dian Sandi menyebutkan dan menjelaskan bahwa motifnya ataupun juga kenapa ia sampai memposting dan membela ini murni karena keinginannya sendiri, karena ia merupakan pendukung Jokowi dan juga tidak terima Jokowi disebut-sebut memiliki ijazah palsu begitu. Nah, selain itu tadi juga penyidik menurut Dian Sandi meminta beberapa bukti dan juga dokumen-dokumen, namun karena tadi belum sempat menyerahkan secara keseluruhan, besok Dian Sandi Utama rencananya akan mendatangi Polda Metro Jaya kembali, namun bukan soal pemeriksaan ataupun juga klarifikasi, tapi hanya melengkapi bukti-bukti dan dokumen yang diminta oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Ricky Sultani atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi selebgram Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tidak hadir dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang dijadwalkan hari ini.